qawli sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat saya kepada sahibul bait, keluarga besar Bapak Teguh Supriyanto. Mudah-mudahan rumahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Mudah-mudahan kabul hajat-hajatnya, dan kita berharap Pak Teguh insya Allah rumah ini menjadi ladang amal kebaikan beliau beserta keluarganya. Amin ya robbal. Ini 3 lantai ya Pak Teguh ya? Oh 4 lantai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Oh nyambung ke samping Pak Teguh? Oh enggak, lain lagi. Kata saya di belah sini biasanya nyambung. Oh enggak ya? Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Ini anaknya semua? Oh kira semuanya. Berarti kalau semua biangnya banyak juga ya Pak. Kita doain Pak Teguh mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Salam tanzim dan hormat saya buat yakni Bapak Haji Ustadz Burhan Nuddin beserta Pak Agus, kemudian Pak Ustadz Sahroni yang lagi aus banget minum air, mereknya merek Yahudi. Merek copotin. Iya. Kemudian Bapak Ustadz Kamil selaku Dewan Penasehat Masjid, terkhusus Bapak Ketua DKM kita yang masih muda gagah perkasa, yakni Bapak Ustadz Jailani. Mudah-mudahan Tuan Guru sehat selalu, panjang umur. Pak RT, Pak RW, Bapak-bapak gimana kabarnya Pak? Sehat? Mudah-mudahan yang hari ini doain Pak Teguh besok rumahnya pada berubah semua. Amin. Setuju Pak rumah kita berubah? Setuju. Ala kulihal setiap hari pasti rumah kita berubah Pak. Temboknya pada rontok. Betul apa betul? Bitnya pada meledak. Iya Pak, iya. Tapi yang kita pengen berubah yang lebih baik lagi. Amin. Intinya rumah ini yang kita pengenin jadi rumah yang berkah. Betul. Rumah yang berkah itu kata siapa? Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, rumah yang berkah satu, baitun masjidun. Rumah yang kita jadikan seperti masjid. Sebelum dia berangkat ke masjid, tapi banyak di rumah ini ahli-ahli sujud, anaknya ahli sholah, amin. Suaminya ahli sholah, kemudian istrinya juga min ahli sholah, keluarganya min ahli sholah. Maka kita kan Pak kalau sholat sunnah itu sunnahnya itu yang paling afdol sholat sunnah di rumah apa di masjid? Di rumah, biar rumah kita berkah. Maka orang yang rumahnya pengen kelihatan indah barokah, sering-seringlah dipakai buat sujud. Ingat ya Pak, sujud sendiri masing-masing, bukan sujud berdua sama bini. Nah itu sujudnya beda Pak. Betul apa betul? Itu posisinya juga beda kali ya. Ini Bang Ustadz Burhan udah paham. Artinya sujud kepada Allah. Misalnya orang lagi pada wanasumiyamun, orang pada tidur, Pak Teguh bangun, udah gucerak kedengeran. Pasti ciri-ciri Pak Teguh itu kalau udah jam 3, setengah 3 udah suara apa? Kamar mandi. Ngapain? Wudhu, kencing lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah baiti jannati, rumah bisa jadi surga dengan apa? Baitun masjidun. Yang kedua, jadikan rumah biar berkah dengan cara apa? Setelah baitun masjidun, baitun madrasatun. Rumah jadiin madrasah. Sebelum anak-anak pada belajar di sekolah, dia merasakan adanya sekolah di rumah. Siapa guru yang terindah? Ingat, tarbiyatul ula adalah ummi abi. Orang tua adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Betul apa betul? Jamaah. Saya mau tanya bapak-bapak, didik anak gampang apa susah? Anak kita jujur, banyakan megang HP apa megang Quran ya sekarang? Itu biasanya baca Quran apa main FF? Ini bapaknya FF kenal juga nih. Makanya kita ajak anak kita biar supaya rumah jadi madrasah. Caranya apa? Anak kalau pengen rajin ngaji, bapaknya mulain ngaji. Kalau bahasa Kong Kiai, guru besar kita Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Ali, apa kata beliau? Kalau pengen anak pinter ngaji,
Maka bapaknya pegang aja Quran dulu kalau nyuruh anak ngaji. Soal perkara bisa apa kagak, pegang aja dulu. Dia kan niat tuh, waduh bapak gua lagi megang Al-Quran baik. Walaupun kadang, Pak, Al-Qurannya terbalik, Pak. Oh, ketahuan deh, belum becus. Artinya jangan ditinggalin itu, Pak, uswah hasanah. Jadi uswah hasanah anak-anak kita adalah orang tua. Betul, Pak? Kita ini bergerak, Pak, dilihatin sama anak kita. Oh, bapak saya kalau tidur kayak gini modelnya. Oh, bapak saya kalau di rumah begini. Makanya berusaha lah, Pak, sehari saja kita berusaha, besok lagi berusaha. Jangan sekali-kali kentut di depan anak, Pak. Ada yang pernah kentut di depan anak? Jujur, Bapak. Ayo jujur, ada nggak nih? Ayo ngaku. Ya Allah, baru-baru doang nganten baru mama bini aja kentut pakai ditahan. Anak 1, 2 udah main diat aja. Betul, Pak? Betul. Harusnya kewibawaan, muruah keluarga dijaga di hadapan anak-anak kita. Biar kita jadi orang tua yang berwibawa. Betul, betul. Kalau sudah jadi orang tua yang berwibawa tanpa sadar, Pak, yang namanya tuh anak nggak perlu kayak di sekolah harus di papan ditulis dulu, enggak. Tarbiyah, pendidikan, madrasah, anak kita, gurunya bapak ibu kandungnya adalah apa? Contoh suri tauladan. Kita nyontohin doang, udah nggak perlu banyak bicara. Bapak ke masjid, nanti anak akan mikir, oh bapak saya rajin ke masjid, maka anak akan ikut lama-lama rajin ke masjid. Kalau kita rajin ke masjid, rajin ibadah, maka rumah jadi baitun madrasatun, rumah jadi madrasah tarbiyah buat anak-anak kita. Pendidikan. Amin. Amin. Yang ketiga, baitun junnatun, rumah yang berkah, rumah yang jadi benteng. Benteng buat anak-anak kita. Oh, di saat dia merasa di luar sudah nggak nyaman, dia merasa kenyamanan ada di rumahnya. Ada bapak yang baik, ada bunda yang baik. Itulah yang disebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya Aang Kunaipi termasuk yang kurang setuju dengan istilah keluarga cemara. Kita bukan cemara, Pak. Betul, Pak? Betul. Cemara mah itu tuh intern Lampung yang kalau malam 20 Desember, 25 Desember tuh cemara tuh. Paham maksudnya? Kalau kita bukan cemara, keluarga samara, sakinah, mawadah, warohmah. Kalau saya singkatin lebih enak, sama rata. Sama rata, sakinah, mawadah, warohmah dihiasi dengan takwa. You understand? Yes. Udah biasa kelar, cara udah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita doain Pak Teguh keluarganya sama rata. Amin. Anaknya bahagia, amin. Istrinya bahagia, bapaknya bahagia, kita yang hadir ikut bahagia, maka itu sama rata namanya. Betul Pak? Betul? Insya Allah semuanya sama rata. Tuh ya kan, masih air putih semuanya tenang. Ntar habis ini besek. Sama rata Pak Teguh ya. Insya Allah berkah semua. Amin. Kalau sudah rumah jadi masjid, rumah jadi madrasah, rumah jadi benteng, maka rumah berubah akan jadi baitun jannatun. Rumah akan jadi surga. Itu yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Teguh Supriyanto beserta ibu, anak dan keluarga besarnya akan merasakan indahnya surga sebelum datangnya hari di mana surga beneran akan tiba. Amin, Pak. Amin. 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 Jujur Pak, saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang merasakan rumah bagaikan neraka? Ayo Pak, ada nggak nih? Yang kalau lihat bini kesel bebawaannya, lihat anak kesel bebawaannya, ada Pak? Gimana caranya biar supaya berubah? Ini ada trik-triknya, ada tipsnya. Cara kita bagaimana rumah yang neraka kita ubah jadi surga. Satu, habis sholat subuh amalannya bacain Al-Quran. Setelah subuh bacanya jangan gerendeng Pak, atau gerendeng. Baca semampu kita dengan suara yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang keras biar jin-jin setan di rumah kita denger.
Sehingga yang namanya aura negatif, kalau ada sudah terdengar suara Al-Quran, aura negatif itu pergi sendiri Pak, kagak pakai diusir, dia pergi dewek, dia kagak betah, panas, 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 panas. Pak, panas nggak Pak? Nah, emang Bapak ngapa? Sebagian Fatihah pakai panas. Kalau sudah demikian, hadirin sekalian, maka aura negatif pergi dari rumah Pak Teguh. Nah, dia lantai 2 Pak Teguh kalau lagi nyantai, pegang Quran Pak Teguh, ngapain megang aja di atas, ngapain pegang? Pegang tuh Al-Quran, baca semampu kita. Saya mah bisanya yang lancar Yasin doang, misalnya Pak Ustadz, Yasin baca di atas. Di kamar bacain Yasin. Kemarin saya di salah satu rumah sakit, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, ada ruangan bekas corona. Di ruang bekas corona saya ditugasin suruh ngusir apa? Saya bilang punya rumah sakit, pokoknya Pak Ustadz satu kamar gopek. Wah, dalam hati udah lumayan nih, yes. Ada berapa kamarnya? 2, ya 1 juta. Maksud saya apa Pak? Saya kalau bahasa ngusir kagak tahu, kita ini hidup normal-normal saja. Kalau ada di antara bapak ibu yang bisa melihat sesuatu di luar kebiasaan manusia, bersyukur, itu kenikmatan. Tapi bukan membuat orang itu jadi lebih mulia daripada orang yang kagak bisa melihat. Sama aja, karena perbedaan orang mulia hanya takwa, bukan karena bisa melihat. Ini bukan karena bisa terbang, bukan karena bisa ngilang, bukan, tapi takwa yang membedakan kita. You understand? Yes. Jamaah? Yes. Akhirnya Pak, mohon maaf hadirin sekalian, lantai 3 saya duduk, saya doain. Ternyata pas selesai 2 ruangan, ya Allah Pak, berasanya luar biasa. Ruangan yang kagak ditempatin, jangan pakai setahun 2 tahun. Rumah Bapak tinggal 2 hari saja, Bapak jalan-jalan ke puncak baru balik 2 hari. Beda nggak rasanya? Ayo, beda apa kagak? Kenapa Bapak bisa merasakan? Karena dalam diri setiap manusia ada intuisi, yakni alam di luar kesadaran kita. Bapak itu manusia, saya manusia. Kita manusia bukan ya? Kita manusia kan ya? Iya, belum jadi jin belum. Kita ini manusia. Ingat, manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Maka kesempurnaan itu sempurnakan terus dengan ibadah. Mudah-mudahan Pak Teguh ini rumahnya insya Allah jadi surga. Dengan adanya satu jadi benteng, jadi madrasah, jadi masjid, akan tumbuh terus tinggal dalamnya penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Kita bacain Al-Fatihah, mudah-mudahan qabul hajat-hajat sohibul bait. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, mohon maaf ini Pak Teguh, ini konsep sendiri apa dari ada insinyurnya? Oh, ini insinyurnya Bapak. Oh, luar biasa. Pak Teguh mana sih? Ini. Oh, saya pikir Pak Teguh. Salah orang saya dari tadi. Oh, ini Pak Teguh. Pak Teguh sendiri bikinnya. Oh, pakai otak sendiri. Saya lagi mikir-mikir ini pengen buat rumah yang satu lagi, saya pengen bikin kayak gini. Cuman saya lagi mikir yang satu lagi yang mana Bang Haji? Ini belum ketemu soalnya, tetangga pada dimbai. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi Pak Teguh, Allah sehatin Pak Teguh beserta anak istri dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala haji niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepengen banget Pak, saya kalau acara begini sebenarnya malu ini, Bang Ustadz Haji, malu saya. Acara ceramah duluan baru yang lain. Sebenarnya pengen duduk bareng sambil nyantai, sambil ngopi, sambil makan kue, sambil minum larutan cap kaki 3. Dikit lagi besok larutan cap kaki 4 ini. Enak pengen kayak gitu. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Pak, tidak ada maksud apa-apa. Al-Fakir, kebetulan malam ini ada Maulid Nabi di Marunda sama di Kelapa Gading, 2 tempat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Di rumah Ustadz Billy sudah nyatain kagak bisa karena saya lagi repot di Jakarta. Saya di sini bisa, di sana bisa kagak. Tolong Pak, jangan bilang-bilang ya. Mudah-mudahan semua kita sehat. Pak Kamil kalau sana bilang aja taklim doang. Ya, dia di-share ke dia lagi. Jadi ketahuan dah. Ya, mudah-mudahan Pak Teguh sehat terus, panjang umur, qabul hajat-hajatnya, barokah dunia akhiratnya, dan insya Allah anak-anaknya tumbuh besar jadi anak yang, beliau anaknya berapa Pak? 2 putra putri.
Putra dua-duanya. Oh, berarti jadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada ayah bundanya, dan berguna bagi agama nusa bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Pak, izin saya langsung pamit ya, Pak Ustadz semuanya, Pak Guru semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah Pak Teguh, jangan pakai repot-repot. Saya kan acaranya nggak kelar. Udah nggak usah pakai bawa apa-apa, ditaruh di mobil aja. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.